Selamat hari Minggu. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat, kita akan masuk ke dalam satu teduh. Kita akan nyanyikan satu pujian pribadi yang mengenal hatimu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita boleh merindukan akan Tuhan, akan Engkau ya Allah. Biar sungguh hati kita boleh penuh dengan ucapan syukur waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Terus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan Engkau
Dia mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasihan kasih-Mu. Tinggal dalam dengannya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, di mana minggu pagi ini Tuhan kami bersama-sama boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sukacita, hati yang boleh menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Pada saat kami melewati hal-hal yang menyenangkan, pada saat kami melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, agar kami Tuhan, ajar kami untuk berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan berikan kami hikmat dan bijaksana Tuhan, untuk melewati hari-hari kami di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana sungguh Tuhan banyak kejadian terjadi Tuhan, COVID yang boleh begitu besar menyerang di mana-mana. Tuhan ajar kami untuk bersyukur pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, percayakan pertolongan dan pimpinan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memimpin kami melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama dengan gereja segala abad dan segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Kita naikkan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan semua ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
bersama, kita bangkit bersama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Mari bersama-sama kita boleh mengamini ini, bahwa sungguh biarlah Tuhan boleh menjadi gembala di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini, Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tanganmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun
pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, makasih kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami untuk bisa mengerti, tolong hamba-Mu untuk bisa dengan baik menyampaikannya sehingga jemaat bisa mengerti. Buka mata hati pikiran rohani kami supaya kami bisa diubahkan oleh firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan tetap menyertai kita sampai detik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini mohon maaf ya karena keadaan tidak memungkinkan dan kurang baik, jadi backgroundnya agak kurang bagus, tapi pencahayaannya cukup baik ya Bapak Ibu sekalian, jadi bisa melihat saya dan mendengar saya dengan jelas. Oke, tema kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian yaitu adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Mengapa saya mengambil tema ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian? Karena belakangan ini dunia sepertinya semakin kejam, dunia sepertinya semakin menjepit kita gitu ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia yang menyertai, Dia yang memimpin, Dia yang melindungi kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku, yang terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara sekalian baca ayat yang ganjil, lalu ayat 22 kita baca bersama-sama. Pasti Alkitabnya sudah dipegang masing-masing ya saudara-saudara sekalian. Ayo kita baca Matius 10 ayat 16 sampai 22. Saya bacakan dulu. Lalu aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu sekalian, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21. Ayat 22 bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ya saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan selalu diumpamakan atau digambarkan sebagai seekor domba. Dari masa ke masa umat Tuhan selalu digambarkan seperti domba. Ya, orang Israel adalah domba kawanan Allah. Yesus adalah domba, para rasul adalah domba, kita adalah domba. Nah saudara sekalian, lucu sekali karena domba itu bukanlah binatang yang kuat. Domba itu bukanlah hewan atau gambaran dari sebuah kekuatan atau kehebatan ya. Justru sebaliknya, domba itu adalah lambang dari sebuah kelemahan, dari kelembutan, dari kelemahan ya, dari ketakutan dan lain sebagainya. Kalau kita meneliti ya karakteristik domba, memang domba ini adalah binatang yang sangat lemah. Dia ini binatang ternak yang tidak bisa hidup sendiri. Dia lemah. Berbeda dengan kambing, bandot, dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara sekalian, domba ini jarak penglihatannya itu dekat gitu ya. Jadi dia itu ragu jauh saudara sekalian. Karena itu
Sering sekali ya kita dengar cerita bahwa domba tersesat, domba jatuh ke jurang. Bagaimana bisa binatang tersesat jatuh ke jurang? Ya, binatang lain yang punya penglihatan bagus nggak mungkin tersesat dan nggak mungkin jatuh ke dalam jurang, gitu ya. Tapi domba karena penglihatannya ini jelek, jarak penglihatannya itu dekat, nggak bisa jauh, jadi dia itu bisa jatuh ke jurang dan sangat bisa sekali tersesat, saudara-saudara sekalian. Dia ini sangat lemah. Nah, juga dia ini rabun senja, saudara-saudara. Kalau udah senja, dia ini ternyata sulit sekali untuk melihat. Nah, karena itu kalau udah senja, biasanya gembala domba ya ngumpulin domba-dombanya lalu dimasukin ke dalam kandang. Selain itu, saudara-saudara sekalian, domba memang kadang-kadang yang jantan punya tanduk, ya, punya tanduk yang kelihatannya mengerikan gitu ya, kelihatannya sangar, kita takut diseruduk. Tapi ternyata, saudara sekalian, tanduk domba itu hanya sekedar aksesoris belaka. Jadi tanduk domba itu nggak ada gunanya, saudara-saudara. Dia nggak bisa melindungi diri dengan tanduknya. Dia nggak bisa lari dari predator dengan tanduknya. Dia nggak bisa melawan predator dengan tanduknya. Tanduknya hanya aksesoris belaka, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, bahkan taring pun dia juga tidak punya, saudara-saudara sekalian. Taring tidak punya, larinya juga lambat sekali, tidak bisa secepat serigala, macan, kijang ya, atau binatang-binatang sejenisnya. Nah, saudara-saudara, jadi domba ini adalah binatang yang sangat lemah. Domba ini adalah binatang yang sangat lemah, dan Tuhan menggambarkan kita seperti domba. Nah, saudara-saudara sekalian, lucunya ya, domba ini lemah, tapi dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan justru mendampingkan kita dengan serigala. Dan Tuhan bilang, aku meletakkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebalikan dari domba, serigala ini adalah binatang yang sangat kuat sekali, ya. Sangat bertolak belakang dengan domba. Serigala punya taring yang tajam, ya, kukunya tajam, penciumannya baik, penglihatannya baik, lari mereka sangat cepat, dan mereka hidup berkawanan, saudara-saudara. Jadi serigala itu nggak mungkin hidup sendiri kecuali dia diasingkan oleh kawanannya. Serigala itu pasti hidup berkawanan. Dia pack per pack. Jadi kawanan serigala gitu ya. Dia nggak mungkin sendirian. Serigala nggak mungkin sendiri. Bahkan ya, saudara-saudara sekalian, singa yang begitu kuat ya, harimau, beruang, dan binatang besar lainnya bisa mereka kalahkan karena mereka hidup berkelompok. Nah, lucu sekali, saudara-saudara sekalian, kita domba ya yang begitu lemah diletakkan di tengah-tengah serigala yang begitu kuat dan ganas. Nah, bukankah serigala ini dengan sangat mudah, saudara-saudara sekalian, merobek daging domba? Domba bisa mati dalam waktu sekejap. Domba tidak akan bertahan lama di hadapan serigala. Lucunya lagi, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan yang akan selamat. Nah, orang yang bertahan sampai kesudahan yang akan selamat. Nah, bagaimana bisa domba bertahan sampai kesudahan di tengah-tengah serigala yang kelaparan dan siap memangsanya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana mungkin domba yang lemah bisa bertahan sampai kesudahan di tengah serigala yang begitu ganas dan kuat? Nah, ini dia yang akan kita temukan di hari ini. Bagaimana caranya kita sebagai domba-domba bisa bertahan di tengah serigala yang ganas. Bapak Ibu sekalian, karena itu ya ada kontras yang begitu unik dan aneh juga ya gitu. Nah, tapi apa yang Tuhan maksudkan ini adalah ada satu pesan di balik apa yang Tuhan maksudkan ini. Gitu ya, pesan yang sangat baik sekali untuk kita. Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam jawaban dari apa yang Tuhan maksud dengan meletakkan kita sebagai domba di tengah-tengah serigala, kita harus mengerti konteks dari teks yang kita baca ini. Nah, saudara sekalian, jadi teks yang kita baca barusan ini merupakan satu bagian dari teks sebelumnya. Kalau LAI di situ memberikan perikop Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, dalam teks ini Yesus berbicara, pergilah kepada domba yang hilang, beritakanlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah, dan lain sebagainya. Nah, di situ Tuhan menyebutkan ada kuasa, di sana ada kuasa, gitu ya. Lalu selesai berbicara demikian, Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala." Dan perhatikan, setelah itu, setelah Yesus berbicara soal kuasa, Yesus berbicara soal penganiayaan yang akan datang. Kamu akan disesat, digiring, dibawa, dibunuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus berbicara untuk mengutus murid-muridnya, Yesus di sana tidak hanya berbicara soal penyertaan, ya, berkat, kuasa, mujizat, dan lain sebagainya, tapi Yesus juga berbicara soal penderitaan. Nah, saudara-saudara, sejarah sudah membuktikan bahwa tidak hanya kuasa yang menyertai pengikut Yesus, tapi penderitaan pun tetap mengikuti murid-murid Yesus. Jadi seperti para rasul di zaman dulu, ya, saudara-saudara sekalian, kita dengar, wah, sapu tangannya Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, rasul-rasul bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat, mereka juga mengalami penderitaan dan penyesahan yang begitu luar biasa. Salah satunya, ya, saudara-saudara sekalian, adalah Petrus. Ya, menurut cerita bapak-bapak gereja, ya, catatan-catatan kuno, kisah Petrus ini nggak dicatat di Alkitab, ya, saudara-saudara sekalian, tapi dari catatan-catatan sejarah dari bapak-bapak gereja dan murid-murid para rasul. Di situ dikatakan bahwa Petrus, ya, setelah dia di Roma di zaman Kaisar Nero, ya, dia ini lalu mau ditangkap, gitu. Waktu mau ditangkap, para jemaat Roma suruh Petrus untuk lari, gitu ya. Nah, waktu dia lari keluar dari Roma, tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus membawa salib masuk dalam gerbang Roma, gitu ya. Lalu dia terkaget, gitu loh, kok ada Tuhan Yesus lagi di salib, gitu ya. Terus dia lalu di situ dia berbincang dengan Yesus yang dia lihat, ya. Yesus itu terus berkata, "Aku mau pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya, gitu ya, karena ada yang tidak mau berkorban untukku." Itu menurut cerita bapak-bapak gereja, catatan kuno, Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya Petrus tersentuh hatinya, gitu ya. Dia teringat cerita pengkhianatan dia, ya, dengan Yesus, penyangkalannya. Akhirnya dia kembali ke Roma dan dia menyerahkan diri untuk disalib terbalik oleh Roma, gitu ya. Petrus yang sedemikian hebat, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan sebelum itu juga dia banyak kali ditangkap, dipenjara, dilempari batu, dan lain sebagainya, ya, saudara-saudara sekalian. Lalu selain Petrus ada Yohanes, saudara-saudara sekalian, murid yang sangat dikasih oleh Yesus, ya. Dikatakan berkali-kali dalam Alkitab bahwa dia sangat dikasihi Yesus, tapi 2 kali dia mengalami percobaan pembunuhan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, dia coba diracun oleh pemerintahan Roma, pastinya dia coba diracun, tapi nggak mati, saudara-saudara, nggak mati. Lalu dia direbus hidup-hidup, nggak mati juga, saudara sekalian, sehat-sehat aja, gitu ya, mukjizat yang dialami. Karena nggak bisa mati-mati juga, akhirnya Yohanes itu diasingkan ke Pulau Patmos, dan di situ dia menuliskan kitab Wahyu, gitu ya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Bahkan ada Thomas juga, ya, katanya yang pergi ke India, ya, memberitakan Injil ke sana, lalu ditombak oleh orang primitif di sana sampai akhirnya mati. Sampai sekarang ada gereja, ya, gereja Santo Thomas di sana, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak hanya para rasul, murid-murid para rasul yang sekarang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja, murid-murid para rasul yang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja awal juga mengalami hal-hal demikian. Salah satunya adalah Polikarpus, saudara-saudara sekalian. Polikarpus ini adalah murid dari salah satu rasul, ya. Dia orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang bijak, yang terkenal bijak, ya. Di sana, di daerah Roma sana, ya, saudara-saudara sekalian. Satu kali karena Kaisar Roma sangat kesal sekali, ya, dan orang Kristen, dia memerintahkan prajurit untuk menangkap Polikarpus. Beberapa kali Polikarpus bisa lolos sampai akhirnya dia tidak lagi mau melarikan diri, gitu ya. Bahkan waktu ditangkap, para prajurit tiba di tempat kediamannya, ya, di persembunyiannya. Waktu mau ditangkap, ya, bahkan
para prajurit Roma itu menangis gitu, karena dia tahu Bapak ini, karena mereka mengenal Bapak ini, seberapa baiknya Bapak ini, seberapa mengasihinya Bapak ini kepada orang-orang susah, kepada orang-orang miskin, orang-orang penyakit dan lain sebagainya. Mereka menangis waktu menangkap Pak Polikarpus ini gitu ya. Bahkan Polikarpus diizinkan untuk berdoa dulu sebelum ditangkap gitu. Jadi Polikarpus ke belakang ke kamarnya, lalu dia berdoa, setelah itu dia menyerahkan diri kepada prajurit Roma ini. Setelah dia menyerahkan diri kepada prajurit Roma, dia ditangkap lalu dia dibakar hidup-hidup. Ya menurut tulisan kuno ya para pengikut Polikarpus, ketika dia sudah dibakar hidup-hidup, mayatnya beraroma wangi gitu ya, wangi, bakarannya itu wangi gitu ya. Katanya hidup Polikarpus telah menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, tidak hanya sampai di situ saudara-saudara sekalian, bahkan sampai abad pertengahan, reformasi, modern, bahkan sampai saat ini banyak pengikut Tuhan yang mengalami kuasa mujizat tetapi juga mengalami penderitaan yang hebat, bahkan harus sampai mati. Nah saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengutus murid-murid, Yesus tidak hanya berbicara soal kuasa, tapi juga soal penderitaan. Saudara-saudara sekalian, kita adalah domba yang Tuhan utus di tengah serigala. Mungkin satu kali kita juga akan mengalami penderitaan dan penganiayaan yang hebat karena apa yang kita percaya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sudah dilarang ibadah ya dan lain sebagainya. Mereka sudah mengalami penderitaan ini. Saudara-saudara sekalian, kita adalah domba yang Tuhan utus di tengah serigala. Ya mungkin satu kali nanti kita juga akan mengalami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ini. Bahkan saudara-saudara kita sudah mengalaminya, ada yang dilarang ibadah ya, seperti beberapa kali viral, ada yang di demo dan lain sebagainya gitu, saudara-saudara. Bahkan ya menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center yang mencakup 28 negara, tahun 2050 nanti, negara di Eropa ya, jumlah umat non-Kristen di Eropa bisa meningkat lebih dari 50%. Mengapa? Ada 3 penyebab saudara-saudara sekalian. Pertama, pertumbuhan populasi, kedua pengungsi, dan ketiga migrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, bayangkan jika orang-orang non-Kristen yang tidak mencintai kebenaran, tidak mencintai keadilan, tidak mencintai toleransi itu berkuasa. Ya. Tentu saja orang-orang minoritas akan mengalami tekanan dan kesusahan yang sedemikian rupa, saudara-saudara sekalian, gitu ya. Nah, hal ini pun akan tidak lama akan terjadi juga di berbagai tempat gitu ya, karena iman. Nah, karena Injil yang kita beritakan, karena apa yang kita percayai. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara sekalian, ketika Yesus memilih kita dan mengutus kita sebagai murid-murid, Yesus tidak hanya berbicara soal kuasa, tetapi juga soal penderitaan. Nah, terus sekalian, ini pasti akan kita alami. 1 kali, 2 kali pasti akan kita alami dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana kita, domba yang lemah ini, bisa bertahan di tengah-tengah terkaman serigala ini, saudara-saudara sekalian? Nah, saudara-saudara sekalian, jangan lupa saudara-saudara sekalian, kita memang adalah domba yang lemah. Kita adalah domba yang lemah. Dengan mudah serigala di luar sana bisa merobek kulit dan mencabik daging kita. Bahkan bisa mematahkan tulang-tulang kita, saudara-saudara sekalian. Tapi, saudara-saudara sekalian, kita bukanlah domba liar. Kita bukanlah domba liar, saudara-saudara. Kita adalah domba-domba yang memiliki gembala. Kita adalah domba-domba yang memiliki gembala, saudara-saudara. Karena itu kekuatan kita tidak berasal dari tanduk kita, tidak berasal dari taring kita, tidak berasal dari kuku, tidak berasal dari kecepatan berlari di jelian kita melihat. Tidak berasal dari sana kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Kekuatan kita berasal dari gembala kita. Kekuatan kita berasal dari gembala kita. Saudara-saudara sekalian, dan gembala kita itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang lebih berkuasa dari serigala-serigala manapun. Amin, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Sebagai domba yang lemah, kita mempunyai gembala agung yang luar biasa. Memang aku adalah domba yang lemah, tapi aku punya gembala agung yang menjagaku. Nah, saudara sekalian, gembala pada masa Yesus hidup itu
berani melawan serigala. Berani melawan serigala, beruang, dan singa dengan tongkat mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan dalam beberapa cerita Yesus, ya, perumpamaan yang Yesus sampaikan, gembala itu berani mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, gembala yang memiliki domba itu, ya. Karena gembala itu ada beberapa jenis di masa itu. Ada yang disewa, ada yang memang memiliki domba itu. Dia menjaga sendiri, gitu ya. Nah, gembala yang mempunyai domba sendiri untuk dijaga sendiri ini, yang sangat sayang sama dombanya, dia akan mengorbankan nyawanya untuk dombanya. Nah, kita ini kan adalah domba-domba kepunyaan Tuhan, ya. Pasti Tuhan rela menjaga kita, menjauhkan kita, menolong kita. Nah, saudara sekalian, bahkan ya, gembala itu dia itu sampai berjaga semalam-malaman di kandang domba. Nah, jadi kadang-kadang itu domba diajak ke bukit, naik ke bukit, ya, untuk makan rumput-rumput yang segar, gitu ya. Nah, biasanya di bukit itu ada kandang-kandang domba sementara, gitu ya, saudara sekalian, kandang-kandang domba sementara. Nah, bentuknya itu seperti kotak, gitu ya, tapi ada pintu kecil, gitu ya. Kotak ada pintu kecil, gitu. Kotak ada pintu kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, pintunya itu nggak ada, cuman hanya tempat untuk keluar masuk, hanya celah untuk keluar masuk aja. Nah, yang jadi pintunya itu adalah gembala itu. Gembala itu tiduran di depan pintu itu untuk menjaga domba-dombanya. Karena itu dalam beberapa perumpamaan juga Yesus berkata, ya, aku adalah pintu. Aku adalah pintu. Maksudnya Yesus itu adalah pintu yang menjaga di tempat keluar masuknya domba-domba itu. Gitu. Jadi kalau ada binatang buas mau masuk, domba ini akan halang. Gembala ini akan halang dan jaga domba-domba yang ada di dalam kandang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba. Kalau gembala dunia saja berani sampai mengorbankan nyawanya, bergadang semalam-malaman untuk gembalanya, untuk dombanya, apalagi gembala agung kita, saudara-saudara sekalian. Dia rela melakukan lebih daripada gembala dunia ini. Gembala agung kita rela, bahkan gembala agung kita rela menjadi domba, mengambil posisi kita, ya, mati bersama-sama kita supaya kita bisa bangkit dan mulia bersama-sama dengan Dia. Itu luar biasanya gembala kita, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada masalah di dunia ini, itu nggak ada artinya, karena kita punya gembala agung yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, yang bahkan rela mati untuk kita, yang bahkan lebih dari gembala yang ada di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah yang ada di dunia, penderitaan yang ada di dunia itu tidak ada artinya, karena kita punya gembala agung yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Selain itu juga kita punya jaminan hidup kekal yang sudah diberikan oleh gembala agung kita. Jadi penderitaan, penyesalan, sakit penyakit, kematian itu tidak jadi masalah, karena kita punya gembala agung yang sudah memberikan jaminan hidup kekal dan sukacita abadi bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin satu hari nanti kita akan mengalami penyesalan karena iman. Mungkin hal itu akan datang atau sudah datang. Mungkin di kampus kita, di tempat bermain, di tempat bisnis, di tempat kerja, atau dimanapun itu. Bisa saja kita diperlakukan berbeda karena iman. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengalami hal ini, ingat, kita punya gembala agung. Kekuatan seekor domba tidak berasal dari dirinya sendiri. Kekuatan seekor domba berasal dari gembalanya, saudara-saudara sekalian. Demikian juga dengan kita. Kekuatan kita tidak berasal dari dalam diri kita, tetapi dari gembala kita. Dengan mengandalkan kekuatan ini, maka kita akan bertahan sampai akhir, saudara-saudara sekalian. Dengan mengandalkan kekuatan gembala kita, maka kita akan bertahan sampai akhir, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat konteks lain, ya, mungkin kan tadi kita berbicara soal konteks penganiayaan karena iman, ya. Tapi kita bisa juga mengaplikasinya dalam konteks lain, saudara-saudara sekalian. Mungkin kita tidak menderita karena iman kita, mungkin kita menderita karena hal lain, karena sakit penyakit, yang kesusahan, dampak corona, kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Sebagai seekor domba, saudara-saudara, ingatlah, apapun yang saudara-saudara alami hari ini, memang kita lemah, kita domba lemah, kita mengalami hal-hal buruk pasti. Tapi kita harus ingat, saudara-saudara sekalian, kekuatan kita itu bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ya,
Apapun yang engkau alami hari ini, percayalah pada gembala. Dia adalah gembala yang berkuasa, gembala agung yang dahsyat. Dia lebih dari gembala yang ada di dunia. Kalau gembala di dunia rela menjadi pintu, jaga semalam-malaman, mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya, apalagi gembala agung kita. Apalagi gembala agung kita, pasti dia akan menolong dan melepaskan kita. Lalu ya, sebagai saudara-saudara sekalian, lalu sebagai seekor domba yang lemah, kita juga tetap tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita. Nah, karena itu di bagian selanjutnya Tuhan Yesus berkata, kita harus tetap cerdik seperti ular tapi tulus merpati. Nah, ini maksudnya adalah tanggung jawab kita. Walaupun kita lemah, kekuatan kita berasal dari gembala kita, lantas kita tidak lalu kita bukannya harus pasif, tapi kita tetap harus aktif, tetap harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu maksudnya apa sih cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini? Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab, saudara-saudara, imagery ular itu selalu memiliki konotasi yang negatif. Sedangkan merpati dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Matius itu melambangkan Roh Kudus, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Nah, lalu tiba-tiba di pasal ini Tuhan Yesus mendampingkan ular dan merpati. Gitu ya. Kamu harus seperti ular dan kamu harus seperti merpati, gitu ya. Nah, ini unik sekali, di dalam pasal ini tuh banyak kontras-kontras yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan cerdik seperti ular? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, saudara-saudara sekalian, dalam bahasa aslinya ya, cerdik itu kita lihat dulu yang tulus ya, tulus seperti merpati ya. Tulus itu pasti positif ya, tapi arti lebih dalamnya apa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani ya, saudara-saudara sekalian, tulus itu adalah aksiraios gitu ya, bahasa aslinya ya, bahasa Yunani. Nah, artinya itu tidak memiliki intensi jahat gitu ya. Tulus ya, tidak memiliki intensi jahat. Nah, ini berarti dia ini selalu tulus itu berarti selalu mengharapkan hal yang baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Semua yang dia lakukan selalu memiliki motivasi yang baik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tulus gitu ya, tadi dalam bahasa aslinya. Lalu apa sih cerdik, saudara-saudara? Cerdik seperti ular itu apa? Dalam bahasa aslinya, saudara sekalian, cerdik itu adalah phronimos, yang berarti penuh dengan pertimbangan. Nah, cerdik itu dalam bahasa Yunani itu artinya penuh dengan pertimbangan gitu ya. Nah, jadi tidak semua atribut ular yang buruk itu ya, itu buruk gitu ya. Ada hal-hal baik juga yang Alkitab sampaikan mengenai ular gitu ya. Nah, dalam Kejadian 3 dijelaskan bahwa ular ini adalah binatang yang cerdik juga ya. Dalam tulisan Yunaninya kan, Perjanjian Lama tuh dalam tulisan Ibrani ya, tapi terjemahkan ke bahasa Yunani juga ya. Itu ditulis oleh penerjemahnya juga dengan bahasa yang sama gitu ya. Phronimos gitu ya, phronimos. Nah, jadi ular disebut phronimos dari binatang lainnya, lebih cerdik dan penuh pertimbangan. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita supaya menjadi orang-orang yang penuh pertimbangan gitu. Jadi kita tulus, tidak punya intensi jahat, tapi kita juga harus penuh pertimbangan gitu ya. Karena orang yang hanya tulus seperti merpati itu sangat mudah sekali dibohongi oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi saudara-saudara sekalian, orang yang penuh pertimbangan tanpa ketulusan itu bisa membohongi gitu ya, bisa membohongi. Jadi dua hal ini harus berimbang. Kita sebagai domba ya, kita harus tulus seperti merpati, tapi kita juga harus cerdik seperti ular gitu ya. Jadi jangan hanya seperti merpati, jangan juga hanya seperti ular. Kita harus imbang. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi domba di tengah serigala, kita harus menjadi orang yang penuh dengan pertimbangan dan selalu memikirkan hal-hal yang baik, memiliki intensi baik. Nah, saudara sekalian, mungkin ilustrasi yang paling tepat adalah ilustrasi tentang Pak Ahok ya, Pak Ahok. Nah, saya nggak perlu sampaikan banyak mengenai Pak Ahok ya, karena ada bau-bau politik juga yang rasanya tidak pantas untuk disampaikan di mimbar gereja. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, berdasarkan pada pengetahuan saudara-saudara sekalian ya, menurut saya Pak Ahok ini adalah contoh seorang domba yang juga tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, saudara-saudara sekalian. Dia percaya pada gembalanya, dia cerdik, penuh pertimbangan dan tidak memiliki intensi untuk berbuat jahat, saudara-saudara sekalian.
Pastinya terlepas dari segala kelemahannya, saudara-saudara sekalian, dia adalah contoh seorang domba yang percaya penuh pada pertolongan dan waktu gembalanya. Nah, kita tahu ya, saudara-saudara sekalian, cerita Pak Ahok bagaimana kisah hidupnya ya beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya hanya perlu mengutip satu perkataannya yang sampai hari ini begitu terkenal ya saudara-saudara, dan terus dikutip oleh orang-orang gitu ya. Dalam pengadilan ya saudara-saudara, di sidang terakhir dia berkata, "Yang kalian lawan bukanlah saya, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, gembalanya," saudara-saudara sekalian, gembala agungnya. Dalam pengadilan dia terus lalu berkata, satu-satu darah kalian akan dipermalukan. Jadi dalam penderitaan, dalam kesusahannya, kita bisa melihat dia adalah seorang domba yang begitu percaya kepada Tuhannya, yang begitu percaya bahwa Tuhannya itu tidak tidur, gembalanya itu tidak tidur, dan gembalanya itu akan melakukan sesuatu, akan menolong dia, akan melepaskan dia dari kesusahannya, saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana sekarang kehidupan keadaan Pak Ahok, gitu ya. Bagaimana sekarang kehidupan Pak Ahok. Saya tidak perlu menceritakan panjang lebar, kita bisa melihat sendiri dan bisa melihat ya apa yang dimaksud sebagai domba yang percaya kepada gembalanya, yang sekaligus seperti merpati dan sekaligus seperti ular. Kita bisa melihat itu dalam diri Pak Ahok, cerdik dan tulus, dan domba yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian, ketika waktu penyesalan datang, ya waktu penyesalan datang, atau kalau dari konteks lain kita lihat ya, mungkin dampak corona, kesusahan, sakit penyakit dan lain sebagainya datang, saudara-saudara sekalian, ataupun yang sedang kita alami, saudara-saudara sekalian, percayalah, gitu ya. Kita bukan domba liar, kita domba yang memiliki gembala, dan kita dimiliki oleh gembala kita. Kalau gembala di dunia yang memiliki domba, dia rela mengorbankan nyawanya, dan bahkan dia rela berjaga semalam-malaman, apalagi gembala kita, saudara-saudara sekalian. Terlebih lagi gembala kita, gembala agung kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita, pasti akan melepaskan kita, pasti akan menolong kita, pasti akan memberikan kita asupan-asupan yang terbaik. Amin, saudara-saudara sekalian. Tetap percaya pada Tuhan dalam keadaan sulit apapun, tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan, pasti Dia akan menolong dan melepaskan kita dari segala kesusahan kita. Tuhan adalah gembala kita, kita tidak perlu takut apa-apa. Amin. Kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Bapa, makasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami adalah kepunyaan, kami adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Tuhan, dalam hari-hari ini mungkin kami mengalami berbagai hal sulit, bahkan mungkin kami mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, penyesahan, kesusahan, pergumulan hidup, apapun itu yang kami alami Tuhan. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu, kami adalah domba yang lemah. Kami sangat lemah dan tak berdaya Tuhan. Kami gak bisa melakukan apapun. Tapi kami percaya, kami bukan domba liar. Kami adalah domba yang memiliki gembala, dan gembala kami memiliki kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan melepaskan kami. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami, Tuhan. Kami mau menaruh iman percaya kami terus kepada gembala agung kami yang rela mengorbankan nyawanya untuk kami. Apapun yang terjadi, Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi, Engkau gembala yang baik yang akan menolong kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan ini, jemaat Tuhan dikuatkan, jemaat Tuhan diberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pause Yosua. Saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu sekalian boleh memberikan persembahan ke dalam catatan yang ada di bawah ini ya. Ya, ada rekening yang diberikan oleh gereja. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita dan dengan tulus hati. Kita akan naikkan pujian, masuk ke bawah korban syukur kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik namanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan melewati hari demi hari dalam hidup kami. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bersandar pada Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa sungguh Tuhan Engkau hadir. Dan Engkau Tuhan boleh memelihara. Engkau memimpin kami, Engkau menghibur kami, dan Engkau menguatkan kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan kami sehari-hari, masalah sekolah studi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar pada Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh melihat akan pekerjaan tangan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh berseru kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong kami pribadi lepas pribadi. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berkati untuk setiap kehidupan kami. Agar sungguh Tuhan kami boleh terus Tuhan punya hati yang rindu Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Punya hati yang rindu Tuhan untuk berserah. Bekerja keras untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini Tuhan, kira Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Puji Allah Roh Kudus,
yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ibadah selesai. Tuhan memberkati.